Satu dua senyum, satu dua tiga, oke mantap terbang. Di SMA Negeri 3 Lumpur, yang kebetulan saya dikasih tugas tambahan sebagai Wakahumas mengajar mata pelajaran geografi. Dan kita sebelum menyembuhkan luka pada siswa, kita harus tahu dulu penyebab lukanya itu apa. Ya, karena luka itu banyak versinya. Jadi kita harus cari tahu dulu sumber lukanya itu, penyebab lukanya apa. Jadi dengan cara kita melakukan pendekatan kepada siswa, ya pendekatan itu bukan mudah, butuh proses dan butuh waktu yang lama. Ya kadang ada siswa itu yang mudah terbuka, ada yang sulit. Ya mungkin pendekatannya tidak langsung ke siswanya kita lakukan pendekatan, tetapi mendekati teman-teman dekatnya atau mendekati keluarganya. Sertifikatnya lagi dibikin. Kemudian ada sertifikat terbaik kata Pak. Mau terbang pakai voucher. Nah ya, seminggu sebelum berangkat jangan mendadak. Saya besok mau terbang. Seminggu berangkat. Ibu info. Terima kasih ya. Dan Kak Eja izin menjawab. Mungkin di sini saya akan menjawab sesuai dengan sudut pandang siswa ya, karena saya kan juga baru tamat lah ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya untuk menyembuhkan luka siswa. Mungkin saya di sini menangkapnya bagaimana juga sih caranya itu agar siswa walaupun dia mempunyai luka, tetapi dia tetap bersemangat untuk menerima materi yang disampaikan. Jadi kalau saya pribadi, biasanya jika saya melihat seorang guru, dia itu menjelaskan sama seperti yang Kak Ica bilang, banyak teksnya, dan dia tuh kayak hanya memperjelaskan saya itu dulu kayak gini. Jadi kayak gini, gimana ya? Kayak dia tuh tidak bisa menyampaikan intisari. Kayak dia tuh nggak menjelaskan keyword, kata kuncinya. Jadi kami sebagai siswa tuh jadi kayak susah. Kami udah mungkin kan yang disebabkan oleh luka masa lalu itu banyak kan Kak. Kita jadi malas untuk mendengarkan. Mungkin jadi kalau pas jam pelajaran kita mending tidur, mungkin kan itu salah satu. Begitu Pak Arman. Kalau menurut saya pribadi Pak, ketika kita seorang guru itu menyampaikan tentang materi yang ada di dalam kelas, bagaimana cara kita menyampaikan dengan namanya MUI, jadi ada pelatihan yang seperti itu katakan. Saya dulu pernah belajar ilmu super brain. Jadi sekarang kita menyampaikan materi, kita harus ambil keywordnya, kata kunci. Misalkan Bapak mau menyampaikan 3 topik yang tidak boleh lepas, Bapak cuma ingat 3 kata kunci yang Bapak mau menyampaikan. Sudah itu kadang Bapak menggunakan location gitu ya. Location itu misalnya 3 maaf. Misalkan saya bayangkan podium 1, dinding 2, kemudian tangga 3. Podium 1 ini saya mau menyampaikan misalnya tentang kedisiplinan. Kedisiplinan mungkin saya menggunakan otak kanan. Saya bayangkan, aku yakin terbayang saya ambil rotan ini. Ada orang ambil rotan di dinding ini. Oh berarti tentang menerapkan kedisiplinan. Oh berarti saya. Kemudian beliau tepatnya ini guru ini ada lain, memang ada lain. Pertanyaannya bagus, kita ulas. Pertanyaan guru ini sih bagus banget, Bapak Ibu. Jika kita ingin menyampaikan suatu materi, bagaimana materi kita yang digunakan kontennya akan tersampaikan kepada audiensnya. Saya tadi dari awal agak terbersih komunikasi yang penting, opening and closing. So about the content, how about the content? Yes, bagaimana isi dari itu yang perlu kita sampaikan? Bahwasanya kan yang penting itu kontennya, isinya itu. Nggak Yang opening and penting itu closing. isinya. Yang penting itu isinya. Thank you, makasih banget. Cara dibuka itu 4 jadi sudah kita dijalankan. Ini kendala-kendala. Ini penyebab komunikasi gagal ya. Jadi kita sudah mengalami secara asing sih. Kak Marina. Karena yang pertama kita mengenal beliau dulu. Yang saya ambil, yang tadi belum saya masukin. Perkenalkan, nama saya Tia Pratimi, asal dari SMA Negeri 1 Landung. Nah, kalau misalnya dilihat dari perkenalkan, nama saya Nur Arifah, saya dari SMK Vidya Sasana. Alasan kenapa saya datang ke sini yaitu karena saya tuh kalau udah mau ngomong di pikiran tuh banyak, tapi mau disampaikan tuh susah. Intinya sekarang, Ica ini tahunya lewat WA, kemarin saya ada WA Mbak Ica, nanti boleh dilihat lagi kemarin karena di program kami ada program juga di sekolah. Kak Balkis, lanjut lagi.
guru bahasa Inggris yang saya suka energiknya. Jadi dari dulu itu sangat luar biasa dan terlihat Bu Ica ini orangnya inner beauty. Saya sangat suka Bu Ica dari penampilan, dari suaranya, pokoknya is the bestnya Bu Ica. Kemudian kalau Pak Sudir Smart. Oke, untuk Pak Lino juga biasa ditanya. Pak Lino Sama tampilan juga. Terus kalau untuk dari SMA Negeri 2 Karimun, dan saya selain jadi guru bahasa Inggris juga ditugaskan jadi kepala perpustakaan Bu Ica. Jadi saya ini sebenarnya suka dengan Bu Ica. Bu Ica ini udah berapa kali saya temui. Yang pertama itu di NTT, dari NTT itu jauh terdapat di Karimun ya. Sukacita. Itu pesan yang saya Kak Ade dan Linda, ya sebagaimana mereka bekerja di lapangan ya, kayaknya public. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sulis. Lanjut lagi Pak, silakan. Dia mempromosikan kopinya. Dan ini tidak sembarang orang yang mau mempromosikan. Ada kakak Eva dan kakak Kade, ini adalah generasi yang luar biasa. Patut diacungan. Ini salah satu, insya Allah, aset masa depan Indonesia karena dia tergabung di salah satu pemuda-pemudi yang melestarikan budaya, terutama di tarian. Kemarin di Joget Dangdut juga ikut perform, di beberapa kegiatan juga ikut perform. Kami dari pihak Bandar Udara Raja Jemberan turut bangga, artinya ada muda-mudi dari bandara yang aktif melestarikan. Baik, langsung aja ya. Kalau kita kenal, ya tetap gitu juga. Dicek, beliau sudah mulai naik, silakan di follow IG-nya. Salah satu selebgram di Karimun dari segi ilmu dan akhlak, insya Allah jadi panutan putra putrinya di. Kami menawarkan, jadi bisnis kami ini tidak hanya kami buka cabang, tapi kami menawarkan untuk bekerja sama atau waralaba. Jadi kita menggandeng rekan-rekan, terutama ibu-ibu yang punya jam kerja yang bisa fleksibel, seperti Mbak Ica atau kami bisa fleksibel. Insya Allah kita ada momentum minimal. Kalau kita balik kampung, kadang kita kan kalau di instansi ditanya, tolonglah keluargamu ini kalau bisa bawalah, jadikan A, B, C, dan D. Terus terang, kita tidak semua yang kerja di kantoran bisa bawa keluarga kita untuk masuk kantor. Dengan adanya kita berniaga, berwirausaha, insya Allah, kalaupun tidak keluarga kita di sekitar kita akan kita berdayakan. Mungkin itu dari kami. Sekilas untuk Pak terlalu kita semua, mohon izin narasumber. Sebenarnya kalau dibilang ibu terang muda, menurut Jamin. Sebenarnya Ica itu memang ibu-ibu depannya. CA, ceria dan aktif, itu menurut kami ya. Dan mudah-mudahan walaupun kalau saya lihat portofolio memang di atas rata-rata kita, saya bilang, tapi secara dudukinya kami minder terserah. Luar biasa Ibu Ica, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Teguh Arjunanto. Saya dinas di Bandar Udara Raja Jabdua selaku analis SDM, merangkap selaku ketua tim tata usaha. Dan di sini juga saya merangkap selaku pedagang kopi, kedai kopi Abu Dhabi. Saya juga memang suka warna pink ya. Saya suka dari jaketnya. Sekian dan terima kasih. Tambahan buat Kak Linda ya, yang membuat Kak Linda cemas di dalam berbicara di kampus ini, kendala yang dihadapi di dalam berkampus ini. Mungkin karena dilihatin banyak orang ya, jadi pusat perhatian di antara semuanya. Karena dilihatin banyak orang, kendalanya itu menjadi. Kali ini saya melihat kebalikannya, lebih ke introvert seperti itu. Ini dari pandangan luar ya Bapak ya. Nah, dan untuk Kak Eva, apa yang saya sukai dari Menjadi panutan bagi anak-anak murid dalam berakhlak. itu yang saya dapat lihat. Terima kasih. Terima kasih Kak Eva. Lanjut ya Kak. Mengajak untuk anggota-anggotanya itu bekerja sama. Saya melihatnya. Dari apa yang saya Saya
alhamdulillah beliau dulu mengajar kami sangat dalam menjelaskan sesuatu sangat konkret. Jadi makanya saya tergugah sendiri hati saya untuk datang ke sini. Jadi seperti itulah. Ya Bu. Kemudian Pak siapa tadi? Siapa? Mario. Saya Eva Julianti Bulog. Saya dari instansi bandara. Saya mengenal Ibu ya. Apa yang saya lihat, apa yang membuat saya tertarik pada Ibu dari senyumannya. Senyumannya itu membuat orang jadi ikut tersenyum, membuat positive vibes buat saya. Untuk bapaknya Pak Sudirman berwibawa. Kan untuk mengedukasi teman-teman semua. Jadi ini kayaknya luar biasa nih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan nama saya Mariono. Saya dari ini sedikit menyampaikan bahwasanya alhamdulillah mengapa saya sangat bahagia hari ini karena Ibu. Oke, boleh semangatnya Bapak Ibu. Video nih. 1, 2, 3. Oke. Oke. Makasih. Siap. Dihadirkan oleh Tuhan. Sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengenal saya dan sebagian lagi memfasilitasi kami dari warga pendidikan, masyarakat pendidikan untuk mengadakan ini. Mungkin ini ada, enggak aman tuh, kalau enggak acara resmi aman. Ini mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang dari TK panggil hari Rabu, padahal saya di Batam. Hari Rabu sore saya di Batam. Di Warta Kepri secara resmi dibuka. Mudah-mudahan Allah SWT Tuhan Maha Esa akan selalu memberi kita dan selalu meridhoi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Engkau yang Maha Pelindung, lindungilah atas segala kehidupan kami, keluarga kami, dan anak keturunan kami. Selamatkanlah kami. Khusus kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua. Berarti Bapak penggagas dari Warta Kepri untuk tahun 2020. Ya Allah, Ya Rabbana Ya Karim, Tuhan semesta alam yang senantiasa membayangkan dan pintu keberkahan untuk kami semua ya Allah, yang pada kesempatan siang hari ini berkumpul di kantor Warta Kepri untuk mengikuti tawaran kami. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, berikanlah kasih sayang-Mu Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Hamdan syakir sebagai pemateri kita di yang lebih keras dari ini semua. Pasti lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Bapak Haji ikan gabus. Tadi yang mengucapkan Mbak pemateri kita. Kenapa duduk di belakang, Mbak? Oke.